Hai kawan-kawan Novap Indonesia, selamat datang kembali di channel kita ya. Dan kembali tentunya dengan saya di sini. Dan selamat datang di channel Novap Indonesia. Bagaimana kawan-kawan perkembangan Novap Anda? Dan untuk kamu yang baru bergabung atau baru datang ke channel ini, kami ucapkan selamat datang ya. Dan mari kita bersama-sama berjuang, berusaha, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Topik kali ini saya akan memaparkan mengapa saya keluar dari media sosial. Dan juga saya akan membagikan juga beberapa tips tentang kebiasaan yang saya lakukan di dalam meningkatkan kualitas hidup saya yang mungkin dapat Anda adopsi di dalam kehidupan Anda. Jadi, tetap di Novap Indonesia. Nah teman-teman, pernah gak sih berpikir bahwa media sosial itu merupakan suatu hal yang membuat kamu, saya, dan mungkin beberapa orang semuanya, dan mungkin ada yang belum ngeh bahwa itu membuang waktu. Dan saya menyadari itu teman-teman, dan itu alasan utama saya keluar dari media sosial saya. Dan saya hanya membuka media sosial khusus untuk mengelola bisnis saya, dan mungkin beberapa kali membuka akun sosial media Novap Indonesia, dan hanya itu teman-teman. Dan saya membuka YouTube untuk pengembangan diri, video-video yang bermanfaat untuk karir saya ke depan. Dan saya akan membagikan cerita saya kepada Anda, manfaat yang saya dapatkan setelah saya memutuskan untuk tidak lagi bermain media sosial. Sebelumnya, saya merupakan salah satu pecinta media sosial, teman-teman. Bahkan saya pernah, kalau Anda tahu tren-tren tentang penjualan followers, penjualan like, saya pernah mengorder itu dan membelinya, kawan. Itulah saking saya ingin butuhnya diakui, butuhnya terlihat eksis. Dan ternyata setelah saya sadari itu semua fana, itu sebuah bullshit. Pernah gak sih Anda menyadari ketika Anda membuka sosial media, scroll, dan Anda melihat teman Anda melihat apa yang perlu Anda lihat di dunia ini, semua ada. Dan Anda tak menyadari 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, 30 menit berlalu, bahkan berjam-jam dengan gadget Anda, hanya untuk mengepusi satu hal yang tidak ada manfaatnya untuk Anda. Pernah nggak teman-teman sadar akan hal itu? Nah, kalau belum sadar, semoga video ini menyadarkan Anda ya. Dan saya menyadari itu teman-teman, dan itu merupakan alasan terkuat saya keluar dari media sosial. Dan yang kedua ialah media sosial membuat banyak ketidakrasionalan dan kebohongan. Anda lihat semua postingan-postingan orang di media sosial, ada nggak yang jelek? Ada nggak yang nggak bahagia gitu? Pasti semua tentang kebahagiaan, perjalanan, prestasi, show up ke orang, sombong. Dan itu
merupakan suatu penyakit yang membuat orang yang melihatnya iri dan ingin menjadi lebih dari yang dilihatnya gitu. Dan di situ akan terjadi persaingan, teman-teman. Aku nggak boleh kalah, aku akan membuat lebih baik. Dan bisa saja Anda pergi ke suatu tempat dan memfoto hanya untuk foto, atau bahkan Anda mengedit menggunakan green screen sehingga Anda dapat mengganti wallpaper Anda. Dan Anda dapat menghabiskan banyak uang untuk pergi jalan-jalan hanya untuk menunjukkan ke orang bahwa saya perlu ke sini, sehingga momen Anda untuk diri Anda lupa, teman-teman. Anda sibuk untuk mengurusi urusan Anda dengan orang lain, sehingga Anda terlalu tipu terhadap orang lain dan terlalu banyak perhatian dan fokus Anda memperhatikan orang lain dibandingkan diri Anda memperhatikan diri Anda sendiri. Dan itu yang saya alami. Sebelum saya menyadari hal ini, saya selalu kepo tentang semua orang, sehingga saya tidak pernah atau bahkan jarang menempatkan waktu saya sendiri untuk pribadi saya. Jadi saya selalu mengupgrade, mempost, dan pastinya mengharapkan like yang banyak komentar, banyak interaksi. Dan itu merupakan hal-hal secara fana supaya terlihat dihargai oleh orang. Sehingga di situ kita lupa bahwa waktu kita untuk memikirkan dan peduli terhadap diri kita sendiri jauh lebih penting dibandingkan komentar-komentar, like-like yang diberi orang lain kepada kita. Ingat itu, teman-teman. Anda harus punya waktu terhadap diri Anda sendiri. Dan benar saja, setelah saya memutuskan keluar, dan mungkin sudah ada setahun lebih, saya tidak memegang media sosial saya terlalu intens. Saya jarang membuka media sosial pribadi saya. Dan saya merasakan manfaat yang luar biasa kepada diri saya. Saya merasa lebih tenang. Saya merasa diri saya lebih berarti. Saya tidak sibuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Saya berani membodoh amatkan apa yang terjadi di luar yang tidak perlu sebenarnya kita perhatikan. Dan saya lebih bisa memfokuskan diri saya, memperhatikan kepada sesuatu hal yang perlu saya perhatikan, kepada sesuatu hal yang perlu saya pedulikan. Dan itu membuat saya lebih fokus, lebih terstruktur, dan lebih banyak pekerjaan yang dapat saya lakukan. Dan otomatis produktivitas semakin meningkat. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Dan saya semakin bangga, semakin bahagia terhadap diri saya sendiri. Walaupun masalah itu tidak pernah selesai, teman-teman. Kita selama masih hidup di dunia ini, hidup ini aja penderitaan. Kesenangan itu, kebahagiaan itu yang sejatinya setelah kita meninggal. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa menikmati momen ini. Jangan pernah Anda ingin lepas dari yang namanya masalah. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Tapi yang perlu kita ingat ialah bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada hamba-Nya yang tidak dapat menyelesaikannya. Itu saja. Dan semuanya tentang waktu. Anda tidak perlu iri dengan orang-orang yang mungkin lebih sukses saat ini daripada Anda. Yang mungkin dulu Anda lebih jago dari dia, tapi sekarang Anda begitu tertinggal. Tidak perlu iri. Karena kita tepat pada zona waktu kita masing-masing. Memang awalnya juga saya sulit menerima hal-hal seperti ini. Tapi setelah saya menyadari, setelah saya lihat lagi ke belakang, setelah saya jalani kehidupan saya hari demi hari, saya semakin mengerti bahwa ini benar adanya, teman-teman.
Dan apa yang saya lakukan setelah saya keluar dari media sosial? Dan saya menciptakan beberapa habit atau kebiasaan baru yang mungkin saya akan menceritakan secara inti, teman-teman. Saya memulai meditasi sesuai yang saya pernah buat pada video sebelumnya. Anda bisa cek meditasi yang menyembuhkan. Di situ saya belajar menyadari diri saya sendiri, menyadari momen saya saat ini. Karena jelas ketika kita berada terlalu banyak di masa depan atau bahkan terlalu memikirkan di masa lalu, maka kita lupa akan hebatnya masa kini. Dan padahal hidup yang sebenarnya ialah masa kini. Dan dengan meditasi, saya terbantu untuk tetap menyadari saat ini. Yang kedua ialah saya semakin rajin membaca buku, teman-teman. Saya sudah banyak membaca buku. Di antaranya ialah Rich Dad Poor Dad. Anda bisa cek karya Robert Kiyosaki, Seni Menikmati Hidup, karya Muhammad Al-Rafi, dan beberapa buku dari Anthony Robbins yang berjudul Bangunkan Kuasa dalam Diri Anda, The Power of Mind. Saya juga membaca beberapa buku daripada Rhonda Byrne, The Secret, The Law of Attraction. Dan saya juga membaca buku-buku meditasi, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang hebat seperti Bukan Siapa-Siapa, Sini Bersikap Bodo Amat, yang di dalamnya ada ilmu pengetahuan bahwa kita akan selalu sadar saat ini, bahwa kita akan semakin sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Dan itu yang akan membuat kita, men-trigger kita untuk tetap selalu bekerja cerdas, bekerja lebih baik, mengembangkan diri lebih baik, tidak sombong, tidak angkuh, tidak cari perhatian. Anda tetap stay calm, tetap tenang, tetap percaya diri, tetap bangga akan diri Anda. Kebiasaan yang ketiga ialah saya semakin rajin berolahraga. Saya mencoba barbel, saya juga mencoba jogging, dan beberapa kali saya memang olahraga di rumah. Saya mempraktikkan yoga dan juga senam. Dan ini membuat diri saya semakin tenang dan juga membuat tidur saya semakin baik dan nyenyak. Dan itulah beberapa kebiasaan yang saya sebelumnya anjurkan, dan setelah saya memutuskan untuk fokus kepada diri saya kembali mengupgrade hal itu untuk menjadi suatu pengembangan bagi diri saya. Dan semoga apa yang saya bagikan ini ke teman-teman semuanya dapat Anda ambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Dan tentunya hal-hal ini juga yang membuat kita lupa akan namanya itu pornografi. Dan dengan saya keluar juga dari media sosial, di situ saya jelas mengurangi akan hal-hal melihat yang tidak ada gunanya, sesuai dengan yang sudah kita lakukan bersama, Nova. Sehingga kita fokus, sehingga saya fokus terhadap kebiasaan-kebiasaan baru itu, sehingga saya juga tetap menjalani Nova saya dengan baik. Dan harus Anda tahu bahwa Nova itu ialah merupakan suatu pintu pembuka. Dan ketika Anda masuk, Anda harus tetap mengembangkan diri Anda. Tidak semata-mata Nova dapat menyelamatkan Anda. No. Ingat video saya sebelumnya, ketika Anda melakukan Nova, Anda mengumpulkan energi. Dan ingat, energi yang Anda kumpulkan, Anda harus salurkan.
Ketika energi itu tidak Anda gunakan, maka energi itu yang akan menggunakan Anda. Energi itu yang akan memanfaatkan Anda, sehingga energi itu yang akan menjerumuskan Anda. Dan ingat teman-teman, selalulah biasakan sadar saat ini, sadar momen ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa like ya, dan juga share jika bermanfaat. Dan sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Saya akan selalu berusaha membagikan suatu pengetahuan baru, apa yang saya pernah alami, apa yang saya dapatkan dari melakukan perjalanan novab ini. Salam novab Indonesia. Love your life. Yes, I can. Peace. Salam damai.